Kita tentu bersyukur karena ini kita bisa masuk di hari yang ke-7 ya. Di hari yang ke-7 di tahun 2024. Ada begitu banyak hal yang sudah kita lalui di tahun 2023 dan di tahun 2024 mungkin ada begitu banyak hal yang kita komitmen untuk lakukan, untuk mau gapai, untuk mau capai. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kita bersyukur hari ini hari yang ke-7 untuk di tahun yang baru, dan kita masih ada dalam perlindungan Tuhan. Meskipun kita tahu bahwa ada beberapa dari jemaat atau bahkan saudara kita, keluarga kita yang di rumah sedang sakit, kurang sehat, ya kita tentu sebagai anak-anak Tuhan kita berdoa untuk mereka ya, supaya boleh cepat pulih sehingga boleh bersama-sama dengan kita di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Oke, jemaat yang dikasihi Tuhan, ya kalau tadi kita boleh bernyanyi dengan puji-pujian yang sangat indah-indah dan begitu luar biasa menggambarkan pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan nyanyian yang sangat indah untuk mengekspresikan hati kita yang penuh dengan ungkapan syukur, yang ingin menjunjung tinggi Tuhan, mempermuliakan Dia di atas segala sesuatunya. Oke, kita langsung saja kita membuka Alkitab kita di dalam surat atau kitab Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 kita membaca dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Filipi pasal 3 ayat pertama hingga ayat 16. Kita akan membacanya silih berganti. Saya akan membaca ayat yang berangka genap, ganjil, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-16. Kita bergantian. Oke, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai. Lembaga Alkitab Indonesia kasih judul Kebenaran yang Sejati. Ya, kebenaran yang sejati. Kalau di versi yang lama sama ya, kebenaran yang sejati. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Sebab kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah, bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak mengandalkan hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga adalah satu mendengar percaya pada lahiriah, jika ada orang lain yang dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku menuai jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman.
yang kehendaki dalam mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berbalik lagi kepada tujuan untuk memperoleh Dia, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita menceritakan jalannya dalam tidak tertentu. Sejauh sana pembacaan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur saat ini Tuhan, karena pertolongan-Mu kami anak-anak-Mu boleh menikmati hari yang ke-7 di tahun yang baru ini. Dan bahkan di pagi hingga siang ini kami boleh mengawali hari ini dengan mempermuliakan Tuhan, dengan bernyanyi, dengan membaca firman-Mu. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah agar kami bisa melakukannya dengan segenap hati kami, dan hati kami juga dibukakan sehingga kami bisa memahami isi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah pernyataan Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Dan kita bisa lihat bahwa ini nasihat karena di tengah-tengah jemaat Filipi sepertinya ini hadir mereka yang mengajarkan bahwa perlu melakukan ini dan itu, perlu taat kepada hukum Taurat, perlu disunat, perlu karena kita ini adalah orang-orang keturunan Yahudi dan mereka ada yang merasa bangga bahwa mereka adalah keturunan Yahudi sampai Paulus berkata, kalau mau bangga dengan itu semua, saya adalah orang yang paling bangga. Saya adalah orang yang katanya lebih-lebih. Saya ini, waduh, apa sih kurangnya saya sebagai orang Yahudi? Paulus ingin ngomong seperti itu. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Paulus ingin menyampaikan apa? Siapa dia dulu, siapa dia sekarang, dan siapa dia nanti. Siapa seorang yang sekarang ada di dalam Yesus, dulunya seperti apa, sekarang ada di dalam Yesus, dia seperti apa, dan siapa dia nanti akan datang. Kedepannya dia itu seperti apa. Nah, kalau kita hari ini, siapa kita dulu, siapa kita sekarang, dan siapa kita yang akan seperti apa? Maksudnya kehidupan ini seperti apa? Hidup ini seperti apa? Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus memberitahukan. Dia di sini bukan bangga, jelas dia bukan membanggakan kehidupan lamanya.
Ini perbedaannya. Ya. Terkadang saya juga suka cerita masa lalu, tetapi bukan berarti saya membanggakan masa lalu saya. Tidak. Hanya sebagai satu himbauan, satu peringatan bahwa terlebih ke anak-anak di bawah usia atau mungkin teman-teman saya bilang kalian tahu saya siapa sebelumnya. Ya. Sekarang juga kalian bisa lihat saya sekarang seperti apa dan siapa saya sekarang. Dan harapannya mereka juga bisa menyaksikan siapa saya yang akan datang. Bukan berarti membanggakan masa lalu, bukan. Ya. Itu hal yang menjijikan. Ya. Menjijikan, memalukan. Ya. Nah, Paulus demikian. Bahkan Paulus dia bilang, kalau mau bangga, saya paling bangga tentang masa lalu saya. Soal jemaat saya penganiaya. Saya orang Farisi. Mau kurang Yahudi, buktinya saya orang Yahudi. Pada hari ke-8 saya disunat. Saya dari suku Benyamin, Paulus, dan sebagainya. Bahkan saya memiliki seorang guru yang satu soko guru, ya, orang guru yang hebat, dan dia dapat perintah, dapat kuasa. Jadi kalau mau bangga, ya jelas Paulus bilang saya adalah orang yang bangga. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, bagi Paulus, semua yang menurut dunia itu dianggap suatu kerugian. Justru bagi orang yang sudah diselamatkan, saya tahu Paulus pasti mungkin berpikir, aduh, justru ini menjadi beban yang berat untuk saya tebus hari ini setelah diselamatkan. Betul kan? Ya. Wow. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus diselamatkan, dia ada di dalam Yesus Kristus. Kalau kita baca di ayat yang ke-9, dan berada dalam dia bukan karena kebenaranku sendiri, karena menanti hukum Taurat, melainkan karena kebenaran karena iman kepada Kristus itu. Kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Yang ku kehendaki, ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya. Nah, setelah dia diselamatkan, Paulus ingin menunjukkan, inilah saya yang dulu membanggakan semua yang menurut dunia, menurut pandangan manusia yang tidak lahir baru itu hebat, itu mantap, itu the best, itu membanggakan. Sekarang dia bilang, ku anggap rugi. Kalau di versi yang baru, ku anggap kerugian, ya. Kerugian, rugi. Dan sekarang katanya, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ya. Serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengenal bahwa Yesus telah bangkit, dan orang yang ada di dalam Yesus Kristus sebenarnya adalah orang yang juga sudah bangkit, ya, hidup, memiliki hidup. Telah dibangkitkan kembali, orang yang telah dihidupkan kembali, sehingga kita hari ini adalah orang yang memiliki jaminan hidup, hidup yang kekal. Dan katanya, setelah kita memiliki hidup itu, ya, mendapatkan jaminan hidup yang kekal, Paulus bilang, ternyata dia tidak sampai di sana. Dia maju, melainkan dengan kebenaran. Katanya apa? Dalam ayat 10, kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya. Persekutuan dalam penderitaannya. Persekutuan.
dalam penderitaannya, merasakan penderitaan yang seperti apa? Yesus rasakan, mengambil bagian, bersekutu, bersama, bersekutu, ada di sana, mengambil bagian penderitaannya Yesus, mengambil bagian, bersekutu, punya persekutuan dalam penderitaan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, katanya apa di sini, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan ayat ke-12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, ya. Nah. Atau telah sempurna. Ya. Jadi bukan bahwa di sini Paulus ingin sampaikan dia ingin memperoleh persekutuan dengan kematian penderitaan Yesus. Bukan berarti bahwa memang Paulus sudah betul-betul 100% mengalami yang memang Yesus alami. Bukan. Sehingga di sini bukan berarti aku telah memperolehnya, bukan aku telah sempurna, katanya. Gitu ya? Melainkan aku mengejarnya. Mengejarnya. Wow. Kita mendengar begitu banyak khotbah tentang bagaimana mengejar berkat Tuhan, mengejar hadiah daripada Tuhan, mengejar karunia-karunia yang diberikan, yang akan dianugerahkan oleh Tuhan. Tapi seberapa banyak kita mendengar khotbah tentang mengejar supaya bisa menderita sebisa mungkin seperti Kristus? Berapa banyak? Ini disuruh kejar. Disuruh kejar. Saudara, mengejar penderitaan yang seperti Kristus. Ya. Jangankan mengejar, yang ada apa, mau lari. Mau lari bukan untuk lari pergi kejar, lari untuk menghindar. Ini disuruh kejar. Paulus, aku mengejar, ya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus ingin memberitahukan, sekarang saya adalah orang yang fokus. Sekarang saya adalah orang yang ingin kalau bisa sempurna. Ya, memang realitanya benar. Paulus kan berkata bahwa aku bukan berarti aku telah sempurna. Memang belum. Tapi dia sudah menaruh standar yang paling tinggi. Paling tinggi. Dia bilang kalau aku bisa, ya, aku mengejar. Ya, memang tidak ada manusia selain Yesus Kristus perfect. Tidak ada. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa tinggi target kita? Seberapa tinggi? Paulus tidak main-main. Kalau bisa seperti yang Yesus alami. Saudara, kemarin waktu kita jalan penginjilan, ya kan, ya, kita kunjungi di 3 rumah. Ya. Rumah pertama, tuan rumah ajak kita makan di rumah makan. Ya. Wah, makan siangnya makan di rumah makan, enak. Kedua, kita makan, wah, dapat kue. Wah, ini yang enak pula, keju dan wah, brudel ke apa itu yang enak itu, ya. Dan kue-kue sisa-sisa bulan Desember punya. Nah, rumah yang ketiga, kita makan malam disajikan dengan daging dan lain semua. Wah, Pak Daniel bilang, Paulus ketika pelayanannya katanya apa? Berapa kali aku karam kapal,
Kerap kali aku tidak kedinginan, kerap kali aku kelaparan, berapa kali aku dirajam, didera. Saya sama Pak John bilang, sekarang kita kekenyangan Pak, bukan kelaparan. Saudara, ya meskipun ada terkadang juga kelaparan, tidak bisa dipungkiri. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, jangankan sama seperti Kristus, kita yang ada di tempat ini, 5% untuk menyamai apa yang dialami Paulus pun belum. Siapa yang sudah pernah karam kapal ini? Siapa yang pernah diderah karena beritakan Injil? Siapa yang pernah dirajam? Belum ada. Kita belum ada yang seperti Paulus bilang setiap hari jalan seperti kami ini. Kalau istilah ini bilang kami jalan, kalau yang bawa motor kencang katanya, oh dia itu jalan kayak ini, kayak di belakangnya sudah ada bunga krans katanya, di belakang motornya. Kan kita nggak ada jalan hari itu beritakan Injil hari ini seperti bunga krans sudah ikut, ibaratnya sudah diambang pintu kematian, terancam maksudnya nyawa kita. Nggak ada hari ini. Apalagi di Manado bebas kita ngomong, asal nggak memaki orang aja. Belum. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, ya mungkin kita sudah lewati 2023. Saya juga ngomong sama diri saya sendiri, sudah lewati 2023. Sudahkah saya, sudahkah kita ini mengejar penderitaan yang seperti Kristus, mengejar persekutuan dalam penderitaan Kristus? Penderitaan untuk apa? Penderitaan untuk apa? Penderitaan untuk orang lain bisa diselamatkan. Wow. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata ini ajaib. Kita disuruh kejar. Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelumnya kita belum diselamatkan, kita bangga dengan apa yang ada di belakang kita. Sekarang setelah kita diselamatkan, kita mendapatkan begitu banyak janji yang indah-indah. Sekarang. Dan kita diperintahkan untuk hidup mempermuliakan Tuhan. Hidup sama seperti Kristus pernah hidup di dunia ini. Dan untuk kedepannya Tuhan perintahkan kita untuk hidup, untuk mengejar apa yang pernah Tuhan lakukan, termasuk dengan apa? Penderitaan. Ini bukan penderitaan artinya kita membodoh diri, orang Manado bilang, bukan. Artinya kita harus lebih 2024. Kita lebih, Tuhan, demi orang lain supaya diselamatkan. Mungkin saya perlu lebih ekstra dalam tenaga. Mungkin saya perlu luangkan waktu lebih banyak. Mungkin saya perlu luangkan tenaga, perlu luangkan isi kantong saya, perlu semuanya untuk Tuhan. Supaya ada orang yang bisa diselamatkan. Wow. Ya karena kita hari ini bisa saja tidak dirajam batu. Belum pernah. Mari kita ngobrol-ngobrol. Saya tanya Pak John. Pak John sudah pernah ini diludahi atau di ini? Belum. Belum. Saya bilang saya pernah dikejar anjing. Mau taruh peta jalan di pagar, tiba-tiba pembantunya buka pagar, anjingnya langsung buka. Lalu kita dikejar anjing. Tapi belum pernah dirajam batu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, katanya di sini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya
Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah, katanya, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Marilah berpikir demikian. Marilah. Kita sudah diselamatkan. Kita telah menjadi satu dengan kebangkitan Yesus Kristus. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan sekarang kita hidupnya Yesus. Dan Tuhan mau hidup ini betul-betul dijalankan sebisa mungkin, sedekat mungkin. Memang betul-betul seperti hidupnya Yesus. Bukan cuman statusnya sebagai orang benar yang nanti mendapatkan hadiah. Bukan hanya statusnya sebagai anak Allah, sebagai ahli waris, sebagai orang kudus. Tetapi apa katanya? Juga di dalam penderitaan. Wow. Orang enak, jadi ahli waris. Enak dong, ahli waris. Ahli waris. Orang pasti suka punya ini. Dengar, ahli waris. Ya. Ini warisannya tidak main-main. Ya. Sedangkan ahli waris, ya, ahli waris dari seorang yang mungkin hartanya miliaran saja, ya, orang sudah bunuh. Saya mau loh. Nah, ini ahli waris dari pemilik alam semesta. Siapa yang tidak mau? Siapa yang tidak senang? Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata firman Tuhan juga ingin selain itu semua yang indah-indah. Dan sebenarnya ini juga indah. Kalau kita mengerti kebenaran, kita mengasihi Tuhan dengan sedemikian, dan kita sadar bahwa saya ini adalah orang yang menghidupi hidupnya Yesus, kita tahu bahwa mengejar untuk menderita seperti yang Yesus alami, itu sebenarnya adalah satu kebahagiaan. Satu kebahagiaan. Itu yang realitanya seharusnya. Saudara, berbahagialah kamu. Bahagia. Menderita karena Kristus. Karena kebenaran. Makanya disuruh kejar. Disuruh kejar. Pikirkanlah. Saudara yang dikasihi Tuhan. 2024 ini. 2024. Sekarang kan kita punya program setiap hari Sabtu kita jalan ganti-gantian. Satu minggu di Manado, satu minggu berikutnya di Bitung, baru berikutnya di Manado, dan berikutnya di Bitung. Kemarin di Bitung, Pak Anies ajak kita ke salah satu keluarga yang di sana. Kita kunjungi salah satu simpatisan, dan akhirnya simpatisan itu ikut juga dengan kita sepanjang hari untuk pergi nginjil orang. Dan akhirnya sambil kita ngobrol, saya bilang, gimana Pak? Gimana? Sudah dengarkan pernyataan dia? Bagaimana? Ya Pak, jauh sekali dengan kebenaran. Oke. Gimana Pak argumentasinya? Iya Pak, jauh sekali. Bahkan dia bilang, kalau mengenai hal itu mungkin saya bisa jelaskan, dia gantikan Pak John dengan Pak Hamlet. Dia bisa melihat. Nah, di Manado minggu depan hari Sabtu, siapa yang punya kerabat, siapa yang punya keluarga kenal, mau dikunjungi, kesempatan masih nuansa tahun baru, tidak kaku. Ayo, ya, kita luangkan waktu lebih banyak.
kita luangkan tenaga kita lebih banyak untuk itu. Bahkan kita luangkan materi kita, uang kita, kalau bisa, untuk pemberitaan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pikir itu tidak akan bisa membuat kita menderita seperti yang Paulus alami. Apalagi yang seperti yang Yesus alami. Masih jauh. Itu sebabnya kita perlu mengejar. Kalau kita bisa menangkapnya, kata Paulus. Kejar. 100% setara, kita memang tidak bisa. Mungkin tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Tapi sebisa mungkin, kata Paulus, aku mengejarnya kalau aku menangkapnya. Artinya kita harus kasih semaksimal mungkin yang kita bisa untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan ayat ke-16, 15-16, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara, seberapa banyak kebenaran yang Anda miliki, yang dapatkan, itu wajib untuk Anda pertanggungjawabkan. Ya. Karena itu sudah jalan yang kita tempuh. Kita memilih untuk berjalan bersama Tuhan, berjalan untuk mengikut kehendak Tuhan, berjalan untuk mentaati perintah-perintah Tuhan. Salah satunya adalah memenangkan jiwa. Benar. Juga untuk membuat iman kita semakin bertumbuh. Itu harus. Tetapi sebagai bukti iman kita semakin dewasa, bukan kita menghilang. Bukan kita menghilang. Tetapi justru kita semakin erat, semakin bersatu sebagai satu tubuh jemaat, satu tubuh Kristus jemaat ini. Dan semakin kompak untuk memenangkan jiwa. Ya, itu bisa terjadi kalau kita bisa terlebih dahulu lihat ke dalam. Sudah dewasakah saya? Sudahkah saya semakin hari memperbaharui apa yang kurang dalam hidup saya? Hati saya sudahkah semakin diperbaharui, semakin Roh Kudus sepenuhnya menguasai hidup saya atau belum? Sehingga itu akan terpancar keluar. Terpancar akan menjadi berkat demi berkat yang bisa dinikmati orang lain, termasuk dengan kerinduan yang terus ingin memenangkan jiwa. Oh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, sangat indah. Ada orang yang ngomong, ngapain sih keluar biaya ya sekian, sampai sekarang belum ada. No, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita jangan pernah berhenti untuk memberitakan, menabung, berkorban untuk pelayanan, untuk pemberitaan Injil. Oke, mungkin buahnya kita tidak bisa lihat hari ini, tapi setidaknya itu akan berdampak untuk generasi setelah kita. Ya, itu pasti akan berdampak. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita taruh target kita paling tinggi. Ya. Jangan target di bawah. Jangan ecek-ecekkan target kita. Harus paling tinggi. Supaya kita bisa bergerak semaksimal mungkin. Menggerakkan semuanya semaksimal mungkin. Ya kalau kita taruh targetnya di bawah, ya kan Pak Arge? Kalau dulu waktu kerja ada target-target, ya tidak mungkin targetnya cuman bos, tidak mungkin targetnya hari ini cuma sekian ya. Ya pasti akan target kalau bisa paling atas. Supaya apa? Wah, dengan target yang paling atas semua karyawan berusaha gimana nih, kita punya target nih. Wah. Ya, kita target paling atas. Makanya Paulus terlebih dahulu kasih contoh. Dia kasih target paling atas. Bukan aku sudah sempurna, tapi kalau bisa aku bisa menangkapnya.
Memang belum sempurna. Kita tempat ini memang belum sempurna juga. Tapi kita tahu paling atas target kita. Target. Harus ada target. Tidak apa-apa. Mungkin ada yang pesimis atau tapi saya justru jangan pernah pesimis. Kita harus punya target. Oke? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Terima kasih untuk pertolongan dan firman-Mu mengingatkan kami, mendorong kami agar kami terus semakin dekat, semakin serupa dalam hidup ini seperti Kristus. Baik dalam hal sukacita, bahkan dalam hal penderitaan. Firman mengajarkan kami, kalau bisa, kami adalah orang yang memiliki persekutuan dalam penderitaan Kristus. Untuk apa? Ada untuk cek supaya ada orang lain bisa diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,